Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Farah Marlinda, NIM 1911P5015 dari IPN 6A. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Alfian tentang materi kegawat daruratan pada keracunan. Jadi untuk soal yang pertama, seorang pasien datang ke UGD dengan informasi yang disampaikan pengantar pasien. Pasien minum cairan pel, keluar cairan berbusa dari mulut. Hasil pengkajian awal, pasien mengalami penurunan kesadaran, nadi lemah, tekanan darah 100/60 mm Hydropirum. Tindakan apa yang tidak boleh dilakukan pada pasien tersebut? A. Enhance elimination atau meningkatkan eliminasi. B. Inisial dekontaminasi atau mencegah reabsorpsi dengan menurunkan konsentrasi zat. C. Memberikan antidotum spesifik. D. Merangsang muntah atau emesis. E. Chemical absorption atau obat penyerap zat berbahaya. Jawaban saya adalah D. Merangsang muntah atau emesis. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam perangsangan muntah itu ada kontraindikasi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pasien menelan bahan korosif. Pasien menelan minum cairan pel. Jadi tidak boleh dilakukan rangsangan muntah. Dan kontraindikasi yang kedua itu pasien mengalami koma atau pingsan. Dan di sini dituliskan bahwa pasien mengalami penurunan kesadaran. Dari kontraindikasi tersebut sudah dipastikan bahwa tidak boleh dilakukan rangsangan muntah atau emesis karena dikhawatirkan nanti terjadi aspirasi isi lambung. Yang keluar nanti itu malah bukan cairan racun, melainkan cairan isi lambung, dan nanti malah dikhawatirkan juga akan menyebabkan aspirasi pneumonia yang dapat mengakibatkan sesak nafas dan hipoksia sehingga menyebabkan kematian, apalagi pasien mengalami penurunan kesadaran. Dan untuk soal yang kedua, terjadi korban yang mengalami keracunan akibat etanol atau oplosan. Korban tidak sadar, nadi masih teraba lemah, hipotensi atau usaha nafas. Apakah tindakan spesifik mengatasi kasus keracunan tersebut sebagai prioritas? A. Memberikan arang aktif. B. Memberikan metanol sebagai antidot. C. Gastric levis. D. Memberikan emetik. E. Purgation. Di sini saya ingin menuliskan sedikit dari artikel-artikel yang saya baca itu, etanol itu malah sebagai penangkalnya, dan keracunan itu malah akibatnya itu akibat metanol sebagai bahan oplosan obat yang seharusnya tidak boleh diberikan pada minuman beralkohol. Jadi menurut saya di sini mungkin ada kesalahan penulisan dalam soal, yang seharusnya keracunan akibat metanol atau oplosan malah dituliskan keracunan akibat etanol. Dan dalam pilihan nomor B itu memberikan metanol sebagai antidot, tapi seharusnya memberikan etanol sebagai antidot. Jawaban saya sendiri yaitu B, memberikan etanol sebagai antidot. Kata antidot sendiri itu adalah artinya penangkal. Jadi artinya etanol ini sebagai penangkal dari metanol atau oplosan itu tadi. Dan cara kerjanya yaitu dengan menghambat kerja enzim pengurai metanol yang dinamakan inhibition, sehingga metanol tidak sempat terurai dan akan dikeluarkan melalui ginjal, jadi melalui ekskresi ginjal. Dan pada pasien tidak sadar itu bisa diberikan cairan infus dextrose 5% sebagai etanol atau antidot itu sendiri. Karena pasien di sini tidak sadar. Kenapa tidak memberikan arang aktif, gastric levis, memberikan emetik dan purgation?
karena pasien mengalami ketidaksadaran. Jika pasien masih sadar, bisa diberikan anak aktif, gastric lavage, pemberian emetik, dan purgation. Jadi jawabannya itu B, bisa diberikan sebagai melalui intravena dengan cairan infus dextrose 5% itu tadi. Dan untuk soal nomor 3, seseorang mengalami kejadian digigit ular, tampak bengkak di sekitar luka, nyeri, dan belum dibawa ke UGD. Tindakan awal yang harus dilakukan sebelum mendapatkan sabuk atau serum anti bisa ular adalah A. Melakukan pengisapan pada daerah gigitan. B. Fiksasi pada bagian proksimal dan distal dari gigitan. C. Fiksasi pada tempat gigitan ular. D. Merendahkan posisi yang digigit ular. E. Melakukan insisi pada luka. Jawaban saya adalah B. Fiksasi pada bagian proksimal dan distal dari gigitan. Kenapa? Sebenarnya tindakan yang pertama itu adalah penolong jangan panik. Jika penolong panik, maka korban akan semakin panik. Kemudian lakukan pembebetan atau melakukan ikatan, fiksasi pada area atas dan bawah dari gigitan ular. Hindari melakukan fiksasi pada tempat gigitan ular. Ini gunanya nanti untuk menghindari atau menurunkan risiko penjalanan atau penyerapan bisa ular ke seluruh tubuh melalui getah bening. Jadi hindari juga melakukan imobilisasi secara penuh atau gerakan otot secara penuh, karena semakin banyak kita melakukan pergerakan otot, maka penyebaran juga akan semakin meningkat, karena penyebaran tersebut bisa ular tersebut menyebar melalui kelenjar getah bening itu tadi. Jadi harus dihindari. Juga pengisapan pada daerah gigitan ataupun insisi pada luka, karena tindakan awal ini pasti dilakukan oleh orang yang mungkin awam terhadap pertolongan pada pasien dengan gigitan ular. Jadi tidak semua orang bisa melakukan tersebut. Jadi hindari penghisapan atau insisi pada luka, takutnya nanti malah membahayakan penolong sendiri. Itu tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.